Selamat datang di podcast pertama Imanufaktur TV. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dua anak muda spesial yang saat ini bekerja sebagai engineer. Keduanya juga merupakan salah satu manufaktur partners dari Imanufaktur. Di depan saya sudah kehadiran Mbak Karin dan Mas Faiz. Tepuk tangan. Jadi pada kesempatan kali ini kita berbincang santai aja, sama-sama anak muda. Sebenarnya kita mau tahu gimana sih peran anak muda dalam dunia engineer. Mungkin keduanya bisa memperkenalkan diri dulu, silakan. Oke, nama aku Karin dari tim Yuza. Aku sebagai procurement engineer. Oke, kalau aku Faiz Rapandio, saya sebagai Presiden Direktur / Engineer di PT Muza Pumpa Indonesia. Kalau boleh tahu dulu Mbak Karin dan Mas Faiz dulu backgroundnya kuliah di mana, terus peminatannya apa aja, boleh ceritain nggak? Kalau aku dulu di Geologi UI angkatan 2019, jadi aku baru lulus tahun ini. Oh, fresh graduate berarti ya. Betul. Langsung kerja di Muza, Indonesia. iya. Keren berarti. Terus kalau Mas Faiz dulu mungkin backgroundnya bisa diceritakan? Kalau aku dulu di Teknik Fisika ITS, Institut Teknologi 10 November. Aku angkatan 2014, jadi aku nggak muda-muda banget, rada tua dikit lah. Oh gitu. Gitu. Berarti ITS itu di Surabaya ya? Oh iya, betul sekali. Mas Faiz orang Surabaya atau? Saya orang Surabaya asli. Oh berarti nggak Betul. ngekos ya? Enggak. Kalau Mbak Karin rumahnya di mana? Kok Aku- bisa di UI apa ngekos di sana atau gimana? Iya, dulu aku ngekos di UI, tapi cuma sampai semester 2, karena kan kita angkatan COVID ya. Oh iya Gitu. benar-benar Iya. masih COVID ya. Tapi rumah aku di Tangsel. Oh gitu. Oke. Dulu pas masih kuliah punya emang udah bercita-cita sebagai gue lulus kerja mau jadi engineer atau apakah secara spontan atau gimana? Ada keluh kesah atau gelisah di hati, gundah gitu nggak? Pas kuliah terus lulus kok tiba-tiba jadi engineer nih, apa emang dari dulu emang mencita-citakan jadi engineer? Kalau buat jadi engineer sih enggak ya, karena dulu pun aku masuk UI tuh nggak kepikiran bakal masuk geologi kan. Tapi kayak emang keluargaku ada yang backgroundnya migas, jadi aku kayak ya terinspirasi dari situ. Kalau boleh tahu dulu emang sebenarnya pengen jurusan mana? Dulu ganti-ganti sih, pertama aku pengen FK, tapi aku sadar diri kan. Ya. Terus habis itu banyak sih, sebenarnya aku kayak pengen HI, terus Oke. kom juga, cuman habis itu keceburnya di geologi. Di geologi. Masuk UI dulu dari jalur mana? Jalur PPKB. Oh, PPKB. PPKB itu apa ya? Boleh ceritain nggak? Sedikit aja. PPKB itu kayak undangan, tapi nggak semua sekolah dapat undangan. Aku kurang ngerti juga sih sekolah mana aja yang dapat undangan itu. Cuman nanti kita tuh masuknya sebagai mahasiswa paralel, Oh, paralel gitu. ya. Paralel. Gitu. Oke. Kalau dari Mas Faiz ada emang kan kuliah udah nih teknik fisika, jelas-jelas engineering physics. Keluar apakah emang udah ada cita-cita mau jadi engineer atau bagaimana? Boleh ceritain nggak, Mas? Kalau cita-cita sih sebetulnya, ini jujur ya, kalau dari dulu SMA tuh sebetulnya nggak ada cita-cita buat jadi engineer. Ya. Soalnya aku tuh cita-citanya emang dulu tuh pengen jadi pengusaha. Cuman Oh. emang basicnya di keluarga aku tuh kebanyakan engineer ya. Jadi kayak mulai dari bapakku, terus habis itu kakakku itu engineer semua. Jadi ya aku pengen nyoba-nyoba lah. Coba ke Teknik Fisika ITS pas itu nyoba daftar. Kebetulan kalau aku pakai jalur mandiri dulu. Oh, dari masuk ITS berarti mandiri ya? Mandiri, betul. Jadi aku pakai jalur mandiri buat masuk ITS-nya. Akhirnya keterima. Sebetulnya dulu itu sempat ragu di teknik fisika. Kenapa tuh Mas kalau boleh ceritain? Kan teknik fisika namanya udah orang mau masuk kan ngeri ya. Iya, Udah fisika teknik lagi. Itu Iya. kenapa tuh kalau Soalnya boleh ceritain? ya itu gitu? tadi. Soalnya aku itu ngerasa kalau jiwaku tuh sebetulnya nggak ada di engineering pas itu. Oh, Saat oke. itu ya. Saat itu aku ngerasa kayak wah aku pengennya jadi pengusaha aja lah. Pengennya seperti itu kan. Tapi seiring berjalannya waktu pas menempuh kuliah di ITS itu akhirnya ya ternyata jadi engineer itu seru juga ya kelihatannya. Masih kelihatannya. Masih di kampus ya? Iya, masih di kampus. Kerja. Oke, Ternyata terus? kelihatannya seru nih. Ya udahlah aku tekunin akhirnya sampai lulus pun ya sudah kayak gitu. Terus masuk ke Museum Pompa Indonesia tadi. Betul. Oke. Mm-mm. Kalau boleh ceritakan Museum Pompa Indonesia ini apa sih?
PT Musa Pompa Indonesia itu packager chemical injection package mas. Kayak Oke, gitu. CIP ya. Betul CIP. Kita mainnya di migas juga di daerah-daerah migas di Oke. ranah-ranah migas lah. Kayak gitu. Selain CIP ada nggak yang lagi mungkin ongoing project atau project yang sudah selesai selain CIP, selain packaging? Kalau CIP? sejauh ini projectnya yang masih ongoing itu ada ya tetap CIP sih mas, masih Mainly fokusnya di CIP betul ya. betul Oke, betul iya. masih CIP Oke. dan itu sekarang projectnya ada di ini buat Subang Tambun namanya. Itu buat apa tuh? Supply atau support ke Pertamina kah atau? Betul buat ke Pertamina Oh, gitu. Iya. Itu lagi ongoing ya sekarang? Lagi ya? ongoing itu betul. Oke. Itu kemarin kebetulan kita terima 9 paket dari Oh, 9 Pertamina. paket. Oh, lumayan ya? Lumayan banyak gitu. Lumayan. Insya Allah nambah terus ya. Amin, kita doain lah. Iya, kayak gitu. Gitu. Ya terus habis ini ada mungkin insya Allah habis ini ada tambahan 1 paket lagi. Tambah 1 pak itu Iya. buat sama di Akasia Bagus sama juga. sama gitu. Bukan sorry bukan Akasia Bagus cuman di field Subang juga. Oh di Subang. Stasiun Berarti pengumpul. Pertamina EP ya? Betul. Pertamina EP ya kalau Subang. EP zona 7. Oh zona ya zona 7 ya. Iya. Ya oke semuanya bisa tepuk tangan. Wah, keren banget ya. Keren banget. Musa Pompa Indonesia ini keren banget. Salah satu packager fokusnya di chemical injection packager yang bergerak di dunia migas yang isinya anak-anak muda. Emang Mas Faiz dan Bang bener ya? Musa Pompa Indonesia ini isinya anak-anak muda semua. Oh betul. Benar dong. Betul. Oh iya. Isinya anak muda semua. Yang paling tua ya saya ini paling tua. Oh, dari angkatan 2014 Iya, itu paling tua. 2014 itu paling tua. Sisanya anak muda semua. Sisa- Kecil-kecil. Kerja-kerja. Iya. Saya muda-muda ya. Iya, masih muda-muda. Engineer semua atau ada bagian apa lagi? Ada bagian finance kayak gitu masih ada bagian. Tapi kebanyakan engineer ya. Banyak kan engineer. kayak Oke. gitu. Balik lagi ke Mbak Karen dan Mas Faiz. Kalau selama ini di PT Musa Pompa Indonesia sebenarnya kalian tuh happy nggak? Kalian seneng or proud, bangga nggak? Kayak, wih gue nih engineer gitu. Oh seorang engineer di PT Musa Pompa Indonesia. Kalian senang dan bangga nggak? Mbak Karin? Coba bisa diceritakan. Kalau seneng sih senang, terus enjoy juga sama pekerjaannya. Itu kenapa tuh? Kalau senengnya kenapa, enjoynya kenapa? Apa karena teman-temannya masih muda jadi ngobrolnya nyambung atau gimana? Iya bener banget, karena teman-teman di Musa kan masih muda-muda kan, jadi Oke. banyak teman ngobrol. Terus kalau misalkan buat diskusi sama sharing juga masih nyambung banget. Masih nyambung ya, Iya, soalnya masih sepantaran ya. bener, Nggak enak banget. sungkan-sungkan ya. Ya gitu. Terus bangga nggak Mbak Karin sebagai engineer di PT Musa Pompa Indonesia? Kalau bangga sih ada rasa bangga karena pertama aku kan fresh graduate, Ya, aku betul. juga baru mau wisuda nih nanti bulan Februari. Kayak aku ngerasa aku kan background nih geologi kan, dan ini merupakan hal baru banget yang aku coba. Sebelumnya kan mungkin aku pernah magang atau tugas akhir itu kan di bidang migas, dan maksudnya bukan di sisi procurement ya. Jadi ya itu tadi, jadi proud of Proud ya myself. berarti ya. Kalau Mas Faiz mungkin bisa diceritakan Mas? Kalau aku sih seneng sih, maksudnya seneng kerja di PT Musa Pompa Indonesia ya. Soalnya jujur kalau di MP itu kita bisa dapat ilmu banyak banget di situ. Jadi itu yang bikin saya seneng di situ tuh yaitu soalnya ilmunya itu wah nggak habis-habis lah di situ. Mulai dari segi engineering, mulai dari segi marketing, mulai dari manajemen dan lain sebagainya itu kita dapat semua di MP itu. Banyak Betul. pelajaran dan experience yang dari senior Betul. didapatkan ya. Betul, dan juga nambah kayak koneksi-koneksi kayak gitu. Apalagi sesama alumni Teknik Fisika ITS itu jadi istilahnya jadi temannya jadi banyak lah kalau misalnya di PT Musa Pompa Indonesia. Itu sih. Kalau dikatakan bangga banget sih aku. Kalau di mana? Di MPI itu sangat bangga sekali saya. Bangga kenapa Mas? Bangganya apa karena bisa memimpin sebuah proyek yang besar 9 CP tadi ya? Ya, betul. Yang bisa supply ke Pertamina atau bagaimana? Bangganya seperti apa? Itu salah satu kebanggaannya. Soalnya saya juga disupport oleh engineer-engineer lain seperti Pak Basito. Oke. Itu dia pinter sekali lah. Shout out to Pak Basito dari PT Musa Pompa Ya, Indonesia. Pak Basito, oke, sip, mantap. Ya, Terus apa lagi Mas? terus habis itu bangganya juga ya karena aku ngelihat di timnya Musa Pompa Indonesia juga solid ya Mas ya. Jadi saya bangga lah Berarti balik lagi ke timnya sendiri, tadi Mbak Karin sudah mengutarakan kalau
enjoy dan senang karena timnya kompak, terus juga betul. banyak komunikasi yang nyambung. Mas Faiz juga Betul. tadi mengutarakan sedemikian rupa. Nah, kalau boleh ditanya nih, kan banyak nih sekarang desas-desus Gen Z tidak bisa beli rumah, Gen Z tidak bisa beli mobil karena inflasi, terus juga harganya semakin mahal. Nah, menurut pandangan kalian sebagai anak muda yang bekerja sebagai engineer, kira-kira engineers anak-anak muda ini mampu dan sanggup nggak kayak buat beli rumah, beli mobil, terus naik haji, beli tanah dan investasi lain-lainnya? Menurut kalian kita tuh anak-anak muda Gen Z yang bekerja sebagai engineer sanggup dan mampu nggak? Mungkin dari Pak Faiz dulu kali yang udah Boleh, Pak berkeluarga Faiz. gitu. Oh iya bener. Iya kan? boleh Pak Faiz, Iya, mungkin iya, boleh iya. sharing. Kalau menurutku sih sebetulnya ya bisa sih kita buat beli rumah, mobil atau lain sebagainya tuh bisa, tetap bisa. Kebutuhan tersier tuh bisa Betul. tersanggupi ya. Bisa tersanggupi, cuman masalahnya ya mungkin kalau aku ambil contoh rumah nih, kalau rumah itu kan emang harga rumah kan mahal-mahal banget kan sekarang. Apalagi di daerah Jakarta ya. Wah, Ya itu udah selangit lah Jakarta. harganya. betul ya, mungkin itu sebagai engineer itu kita Ya. bisa beli rumah, cuman mungkin pakai sistem KPR sih, jadi nggak bisa langsung cash kayak gitu, nggak bisa sih. Tapi kalau dikatakan bisa seorang engineer bisa beli rumah apa enggak ya bisa Bisa banget, ya, mampu masih aja bisa. ya, mampu Iya, aja ya. mampu Balik lagi aja. mungkin tergantung milih rumahnya di apa, di mana tipenya, bagaimana gitu ya. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya engineer awal-awal tiba-tiba mau beli rumah di Pondok Indah kan Nah, aneh iya, ya. nggak mungkin. Aneh ya, iya aneh. Iya itu aneh makanya. Tapi kalau dikatakan possible ya possible sih, engineer beli rumah itu masih bisa lah, masih oke lah. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Karin yang baru lulus fresh graduate terus langsung berkecimpung di dunia engineer di PT Museum Indonesia, ngeliatnya mampu nggak engineer-engineer muda buat beli rumah, buat beli mobil, buat umroh sama keluarganya gitu, mampu nggak? Kalau menurut aku, kan kita sebagai Gen Z nih, kan udah beda ya sama zaman dulu. Kalau zaman dulu biasanya orang tua kan bilang kayak, mama umur segitu udah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Kan kalau sekarang udah beda ya. Nah, menurut aku itu sepinter-pinternya kita aja sih. Karena misalkan kita nih jadi engineer, siapa tahu bisa kebeli rumah dengan misalkan dia punya income yang lain. Itu atau kayak misalkan dia mau bikin PT kayak PT Museum Pompa Indonesia kan. Jangan dong, nanti Oh, kita bukan ya? Jangan dong. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya Iya. harus bersaing secara sehat. Iya, Benar. betul. Iya, karena kan menurut aku Gen Z tuh kayak punya banyak banget opportunities gitu loh. Berarti kalau menurut pandangannya Mbak Karin mampu dan bisa, tetapi ada gimana cara ngatur uangnya? Iya, benar, gimana harus cara saving, dan lain-lain. financialnya harus melek financial kayak gitu. Oke. Keren. Balik lagi, tadi seperti aku mengambil kata-kata dari Mbak Karin, kayak anak muda mungkin bisa membuat sebuah perusahaan seperti PT Museum Indonesia atau yang lain sebagai halnya ya. Nah, kalau dari kalian nih sebagai anak muda juga yang idenya mungkin masih fresh, masih brilian, masih cemerlang gitu, dan mungkin baru gitu ya idenya ya. Dari kalian ada nggak kayak ingin menjadi seperti inventor atau inovator yang baru, terus kayak membuat sebuah teknologi yang baru yang bisa mengubah cara pandang atau cara proses di mungkin industri yang kalian tekuni di oil and gas atau migas gitu, ada nggak kira-kira yang kalian pengen buat gitu? Sebenarnya gini sih, kemarin tuh aku sempat datang ke sebuah acara. Nah, di acara itu mereka tuh ngundang berbagai macam company. Terus abis itu ternyata pas aku datang ke acara itu, kebanyakan isinya adalah manufacturer atau perusahaan-perusahaan dari Cina. Oh gitu, dari China ya. Dan menurut aku kayak mereka hebat banget karena aku kan ngobrol nih sama salah satu adalah pemiliknya di sana. Terus mereka tuh bilang kalau misalkan mereka tuh udah bisa kayak import ke ekspor maksudnya ke Dari China negara-negara keluar lain, ya, iya, ekspor keluar ke ya. Singapura, ke negara Asia, bahkan sampai mereka bilang tuh ke Jerman, ke negara-negara Eropa gitu loh. Dan pas aku nyampe sana ternyata company dari Indonesia tuh dikit banget
Terus di sana tuh banyak banget mahasiswa yang datang ke acara itu kan. Terus aku jadi mikir kayak kalau misalkan banyak nih anak muda yang mungkin punya ide untuk jadi manufacturer atau mungkin punya company sendiri, itu tuh bisa banget menginspirasi orang lain sama apa ya, kita bisa nunjukin kalau ternyata Indonesia tuh bisa gitu loh, bukan cuma negara lain yang buka pameran di Indonesia gitu. Kalau boleh tahu, yang kemarin Mbak Karin sempat ke sana itu apa namanya bergerak di bidang manufaktur apa sih? Banyak sih, itu lebih ke mereka pameran electrical components, terus kayak solar panel gitu. Solar panel ya. Mungkin Hmm, mungkin karena Indonesia negara tropis, mungkin itu salah satu sih yang harusnya bisa nih kita sebagai anak-anak muda benar. menjadi apa ya, seperti mungkin yang membuat atau apa namanya, ya kita memanufaktur sendiri ya di Indonesia, jadi kita tidak perlu apa namanya impor ya Iya, dari luar ya, jadi heeh, kita benar. bisa lah, harusnya bisa, kita sebenarnya punya lah sumber daya, Iya, teman-teman mahasiswa juga harusnya bisa dibantu lah ya. benar. Gitu. Kalau dari Mas Ais, Kalau ada mungkin cita-cita sebagai cita-citaku sih simple ya. Ini kan aku kan misalnya aku kerja di PT Musa Pompa Indonesia. Cita-citaku simple. Aku pengen punya pabrik pompa. Udah itu aja. wah tuh, itu keren sih Mas. Iya, soalnya kan ya gimana ya, kan enak nih kalau misalnya kita bisa punya pompa chemical yang kita produksi sendiri di dalam negeri. Oh, Itu kan itu bisa mendorong tingkat TKDN-nya gitu kan. tingkat TKDN dan juga sebenarnya bisa membuka ini ya, lapangan pekerjaan Betul, juga ya. betul, Kalau betul. buka Itu pabrik sendiri emang ya. tujuan sosialnya dari PT Musa Pompa Indonesia juga gitu sih, salah satunya kayak gitu sih. Ya, jadi ya simpel aja, pengen punya Pengen pabrik punya pompa. ya. Ya Iya. semoga kita doakan semua cita-cita dari Mas Ais bisa Amin, kesampaian lah. amin, amin ya Allah, amin, amin, amin. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, ada nggak pesan kalian, pesan mungkin kalian udah bisa bilang senior ya dibanding teman-teman mahasiswa saat ini ya, mahasiswa-mahasiswi ya. Nah, kalau dari Mbak Karin dan Mas Faiz, ada nggak pesan untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang masih belajar di bangku perkuliahan, eh, pesan untuk agar mereka itu tidak takut untuk menjadi engineer? Mungkin Dari dari Pak Mas Faiz Faiz. yang Em, lulusan teknik fisika. Kalau menurutku ya nggak usah takut jadi engineer lah, engineer itu seru tau. Nggak usah takut ya. Iya. Kita bisa, engineer kan sebenarnya bahasanya kan merekayasa ya. Iya, Itu bisa betul, merekayasa betul, ya. betul. Tapi itu tergantung sama orangnya juga sih sebetulnya. Kalau selama orangnya Balik lagi emang ya. balik lagi ke orangnya. Jadi kalau menurutku pesanku ya nggak usah takut lah jadi engineer. Engineer seru kok. Jadi engineer itu Seru ya. seru. Oke. heeh. Jadi pesannya nggak usah takut kalau engineer itu sebenarnya seru. Iya seru, Ya. seru, Jadi seru. seru banget. Kalau dari Bang Karin, ada pesan nggak untuk teman-teman yang sekarang lagi belajar, yang mau lulus nanti akan berjenjang karir menjadi engineer? Kalau dari aku mungkin belajar yang benar, terus jangan takut buat nyoba hal baru karena siapa tahu hal itu bisa kayak cocok sama kalian, terus kalian enjoy ngejalaninnya gitu. Terus habis itu apa ya, kalau misalkan ketemu orang baru gitu kayak bisa take apa ya, kayak exchange knowledge maybe, iya gitu. Bertukar lah informasi Iya. sama teman-teman, mungkin alumni yang lebih senior. Iya. Iya alumni benar, yang kayak lebih jangan banyak menutup gitu ya. diri gitu. Oh iya, setuju. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan teman-teman semua. Karin dan Mas Faiz, luar biasa. Jadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa anak-anak muda itu bisa berimpact, memberikan dampak, khususnya untuk PT Musa Pompa Indonesia ini berdampak ke industri minyak dan gas, oil dan gas. Jadi nggak perlu takut untuk anak-anak yang usianya masih muda, nggak usah takut. Mungkin kita juga lebih membuka diri untuk bertukar pengalaman, bertukar ilmu kepada alumni-alumni atau rekan-rekan kita yang lebih senior, agar kita dapat mampu bersaing di dunia engineer itu sendiri. Mungkin dari Mbak Karin dan Mas Faiz, ada nggak sosok yang mungkin bisa kita undang ke podcast ini? Mungkin bisa kita sarankan lah, siapa tahu kita bisa mengundang beliau-beliau dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Kalau dari aku mending Mas Dio ngundang dari alumni teknik fisika yang
seperti Pak Diki, terus habis itu Pak Arif Ramantanura, Oke, atau mungkin Pak. Mas Saulia itu juga bisa diundang kayak gitu. Menurutku itu mereka bagus kok untuk Jadi dijadikan. bisa memberikan ilmu lah ya buat kita Betul, semua ya, betul, dan betul, kita bisa betul. share ke teman-teman Betul, yang betul. nonton di rumah ya. Betul, Kalau betul. dari Mbak Karin, mungkin ada nggak sosok yang Mbak Karin kenal mungkin yang bisa memberikan apa ya, pengaruh, memberikan ilmu juga kepada kita yang masih muda? Mungkin ini nih yang di belakang layar, Yang belakang layar, oh siapa namanya? Pusaka. Kamu Pusaka Iya. ya? Pusaka banyak ilmu yang Banyak. bisa Banyak kita banget, ambil banyak ya? Banyak banget. Oke guys, kalau dari kalian ada nggak yang mungkin sosok yang bisa kita undang di sini, bisa tulis di komen ya? Aku boleh nambah satu nggak? Boleh, silakan. Satu, menurutku Mas Dio harus ngundang namanya Pak Basito. Pak Basito, Iya. kalau boleh tahu Pak Basito itu apa? Dia engineer kah atau apa? Dia sebetulnya sebagai direktur operasinya PT Musa Pompa Indonesia. Oh, berarti masih rekanan ya? Masih rekanan. Ponco lah ya? Iya, Masih ponco ponco DW ya? Iya, Oke. itu harus Mas Dio harus ngundang orang itu. Pak Basito, oke. Pinter soalnya orang itu. Kita akan catat, kita akan Iya, undang Pak Basito. Oke. Oke, terima kasih Mbak Karin dan Mas Faiz sudah mau main-main ya. Terima kasih. Mungkin kalian semua sibuk ya, PT Media Iya. Indonesia lagi ongoing project banyak. Oh iya, banget. Terima kasih sekali sudah sempat main ke sini, meluangkan waktunya. Oke guys, sekian perbincangan dari saya dan Mbak Karin dan Mas Faiz dari PT Museum Indonesia. Mbak Karin dan Mas Faiz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Setelah Terima menyempatkan kasih. waktunya mungkin Iya. di sela-sela kesibukan PT Museum Indonesia sudah sempat hadir ke kita ya. Makasih ya. Iya. Oke guys, sekian dari kami. See you on the next podcast. Bye-bye.